Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton ya. Energi rame-rame, energi massal, silakan kalian ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok untuk kamu saja. Kalau ada yang gak cocok, abaikan. Anggap saja yang gak cocok adalah energi orang lain yang juga nonton video ini. Oke, temanya apa hari ini? Kita tanyakan kepada semesta. Yuk sambil kita cek energi kamu semuanya yang nonton. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini ya. Dan tetap fokus kepada kartunya tapi tetap rileks. Yuk. Kita serahkan segala sesuatunya kepada semesta termasuk temanya. Juga energi-energi yang masuk ke dalam bacaan hari ini. Oke. Kita lihat dulu ya, kita cek energi semua yang nonton dulu ya. Semoga banyak yang ketarik sehingga video ini mungkin bisa menjadi video yang bermanfaat untuk kamu. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau kalian menemukan video ini di platform yang lainnya, jangan lupa juga follow ya. Selain di YouTube semuanya adalah potongan-potongan. Silakan kalian tonton yang lengkap, yang full di YouTube. Kita tarik energi untuk yang nonton. Kamu ini siapa? Ya, seperti apa? Apa permasalahanmu? Ntar saya mau pakai minyak. Minyak apa, Bunda? Ya, minyak goreng. Yuk. Oke. Wah, ini persis sama yang kemarin. Ini yang ketarik ke sini adalah sebagian besar adalah orang yang dicurangi. Ya. Atau orang yang curang bisa karena energi general itu terbolak-balik ya. Bisa vice versa. Jadi ini kartu curang, kartu khianat, kartu menunjukkan energi-energi kebohongan, ruwet. Nah, kalau kamu nggak ruwet, tapi orang yang terhubung sama kamu diruwetin, ya mungkin ini masih masuk ya. Tapi kalau sama-sama baik, kamu baik, dia baik, nggak pernah bohong, nggak pernah ruwet-ruwet, ya nggak pernah mencurangi, nggak pernah khianat. Bacaan ini bukan untuk kamu, oke? Kamu mending nonton video saya yang lainnya, mungkin yang ini nggak cocok, yang lainnya lebih cocok, oke? Lanjut ya. Siapa ini yang nonton? Dicurangi kan bisa macam-macam ya. Diruwetin ya bisa. Kok banyak sakit hati saya lihat, keluar kartunya keluar tapi nah oke, ini ada yang keluar. Oh enggak. Ini ya. Yang keluar satu, star. Oke. Kamu adalah seseorang yang banyak yang menyukai. Ya. Tapi mohon maaf, kayaknya kamu mudah diperdaya. Maaf ya, saya baca apa adanya. Kamu banyak yang menyukai, banyak yang mengidolakan, juga mungkin kamu memang benar-benar populer secara kehidupan nyata kamu gitu. Sering di PHP tapi. Tuh kan? Ini terutama sama orang-orang lama kamu. Ya, teman kamu, orang-orang dekat kamu. Kemudian saya melihat mungkin di masa lalu kamu pernah ada trauma, dikhianati, dicurangi oleh seseorang. Ini ya yang ditunjukkan semesta, yang saya sampaikan. Yang nggak ada yang nggak saya sampaikan. Kamu yang menyesuaikan. Saya yang baca, kamu yang nonton dan menyesuaikan. Kalau nggak cocok, mending nonton yang lain. Oke? Coba. Oke, ini ada beberapa yang pemalu saya lihat. Banyak yang suka, kamu itu menarik, kamu itu mungkin banyak menarik lawan jenis saya lihatnya ya. Tapi banyak yang malu-malu, nggak kayak saya ya. Kalau saya nggak malu-malu. Kalau kamu mungkin ini ada malu-malu ya. Kamu pun kalau punya harapan, kalau punya keinginan atau naksir seseorang biasanya kamu diam ya. Nggak kayak saya parani, saya datengin, saya tanyain ya. Kalau kamu enggak, ini coba
lagi. Oke. Masa kecil kamu menyenangkan. Saya lihat masa muda kamu ya, kalau kamu nggak terlalu tua tuir seperti saya ya. Masa lalu kamu itu sebenarnya juga banyak yang menyenangkan sih ya, menyenangkan. Kayaknya sama teman-temanmu banyak berbuat hal-hal konyol saya lihat ya. Mungkin untuk guyon-guyonan kamu sama teman-temanmu juga sering berbuat kayak curang-curang, ada ya, kayak nyuri mangga ya, itu ada ya. Contoh, itu hanya contoh. Kemudian yang jelas masa kecil kamu sangat menyenangkan ya, banyak temannya. Kemudian kamu banyak yang suka, tapi kamu malu-malu ya. Ada di sini yang nggak kurang percaya diri ya. Masa kecil kamu menyenangkan, mungkin juga walaupun kamu mungkin nggak banyak uang, tapi ada aja yang bikin kamu itu bisa happy, nggak selalu uang. Ditraktir temen kek ya, itu ada. Keberuntungan kamu masa lalu lumayan nih. Coba saya lihat lagi, siapa kamu ini? Waduh, mulai berlompatan gini. Fokus ke kartunya. Nah, satu ya, Knight of Cups. Oh, senang sama seseorang. Ada yang diam-diam menyukai kamu. Ada juga kamu yang diam-diam menyukai seseorang. Ya, bisa vice versa. Coba saya lihat lagi ya. Diam-diam mengagumimu ada nih. Banyak ini. Oke, untuk kalian yang masa lalu itu dicurangi ya, ada beberapa yang dimanfaatkan. Padahal kamu sudah baik, kamu di PHP, ada di masa lalu, sehingga kamu di sini tuh sulit untuk membuka hati, membuka diri. Nah, tapi karma, ini kartu karma. Ada yang namanya, gimana sih supaya kelihatan? Oke. Ya. Ada yang namanya karma. Ada yang sedang menjalani karma. Entah kamu, entah dia. Ada yang karma sudah berjalan ya, atau sudah berlalu, atau sudah tertebus di sini. Ada yang mengandung karma-karma. Ya serem, tapi kalau saya lihat ya serem-serem, tapi nggak seserem yang kamu pikirkan ya, nggak yang kamu bayangkan. Di sini ada yang sudah tiba-tiba sudah terselesaikan saja karmanya, karena banyak perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan. Ya, untuk karma seseorang yang mungkin pernah mendolimi kamu, jangan kamu pikirkan. Di sini ada sih yang masih berharap seseorang yang mendolimi, mencurangi, mengkhianati kamu itu masih punya kayak keinginan kapan karma itu menimpanya, apa karma yang dia terima. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya ke kamu, ya. Dianya sih entah menjalani karma atau enggak, sebenarnya bukan urusan kamu gitu loh. Tapi kalau punya kamu hati atau energi secara jiwa kamu ya ke arah sana, ya rugi kamu. Kalau dia nggak ada ngaruh ya, kalau soal karma lah dia jalanin aja. Kalau nggak ada karma ya sudah, atau nanti atau sekarang atau kapan ya. Tapi soal kamu ini jiwa kamu ya, energi negatif yang ada di diri kamu yang menginginkan seseorang kena karma, nah itu yang bahaya untuk kamu sendiri. Nah, saya cuma peringatkan aja ya, bisa benar bisa salah, saya nggak tahu ya, semoga nggak ada yang seperti itu, kecil sekali energinya ya, semoga. Tapi yang jelas kamu di sini ada yang mendekati kamu pun ya, kamu mungkin ragu-ragu. Ada yang mendekati kamu tapi kamu nggak tahu ya, karena ada yang terfokus di masa lalu, kecurangan di masa lalu, hal-hal yang sudah berlalu kamu masih pegang erat, sehingga untuk melangkah ke depan kamu itu masih kebawa energinya di masa-masa yang lalu. Seperti itu ya. Jadi itu teman-teman temanya hari ini. Jadi apa temanya? Saya nggak pinter ngarang judul ya. Maksudnya apa temanya atau judulnya ya. Yang jelas ini tentang yang seperti itu yang saya omongkan tadi. Soal judul gampang nanti saya pikir. Oke? Kita lihat seseorang yang diam-diam ya mendekati kamu atau tanpa kamu sadari melakukan pergerakan secara energi ataupun secara nyata ke kamu. Siapa ini orangnya? Kamu harus cek ya. Kita harus cek.
Kita lihat. Yuk. Siapa sih dia yang mencoba mendekatimu? Ya. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi kamu masih mikir, terima nggak ya? Mau nggak ya? Coba. Niatnya apa ya? Coba saya lihat dulu orangnya siapa. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Siapa sih dia? Oke. Orangnya banyak banyak keinginannya yang terwujud. Kalau saya lihat sih orang ini penuh banyak keberuntungannya, ya. Walaupun mungkin nggak secara finansial itu kaya raya, mungkin memang ada yang kaya ya. Cuman orang ini adalah orang yang beruntung, cukup beruntung, ya. Mirip sama kamu yang dulu masa kecil kamu banyak keberuntungan juga. Oke, banyak mimpi-mimpi orang ini itu terwujud, ya. Saya lebih melihatnya dia itu orang yang beruntung. Orangnya itu kalau memang dia niat untuk melakukan sesuatu, dia akan totalitas. Ya, dia adalah tipikal pemimpin yang inovatif, ya, dan orang ini adalah orang yang bijak dalam menghadapi tantangan, permasalahan atau apapun. Orang ini bijak, ya. Lanjut. Oke. Ada di sini adalah orang masa lalu yang kembali ke kamu. Ya, walaupun nggak semua. Tapi orang ini memang saya melihatnya mulai ada energi masuk, ya. Jadi kalau memang kamu benar-benar nggak tahu siapa itu, nggak ada sama sekali sejauh ini yang mendekati kamu, nggak, ini ada gelagat atau mungkin ada energi-energi entah kamu teringat atau apa, orang yang energinya mulai mendekati kamu secara energi maupun secara fisik, ya. Adalah gelagatnya itu ada, gebrakannya ada, ya. Bukan kamu berangan-angan siapa ya kira-kira, kayaknya tetanggaku dulu di kampung, ya, sekarang sudah jadi Pak RT, kayaknya itu, ya. Dia ada pergerakan nggak? Paling nggak kamu ingat atau enggak gitu loh. Tiba-tiba mengingat, sering mengingat, ya. Kalau enggak ya jangan, ya, nanti salah orang kamu, ya. Oke. Justice. Orang ini tertutup. Saya lihat tertutup. Dia itu tahu kebenaran, tahu apa yang salah, apa yang benar, ilmunya mungkin banyak, tapi gak banyak ngomong. Ya, kan ada orang yang ilmunya sedikit banyak cuap-cuap kayak saya, ya. Ada juga orang yang pintar tapi diam-diam hanya mengamati saja. Mengamati saja. Nah, ini tipikalnya seperti itu. Lanjut ya. Nah, kok dua? Five of Swords. Oke. Orang ini adalah orang yang keras, saya lihat, ya. Orang ini punya prinsip, kalau ada yang nggak sesuai sama dia, ya, dia sangat berani untuk melawan, ya. Masalahnya apakah apa yang dia yakini atau wacana atau pandangan sudut pandang dia itu sesuai dengan semua orang, kan pastinya enggak, ya. Jadi orang ini kalau memang nggak cocok sama dia, dia berani ngelawan, ya. Modelnya seperti itu. Diam-diam orangnya ini keras gitu loh, diam tapi keras.
Oke, orang ini juga mungkin pernah terluka di masa lalu, masalah perasaan ya. Kemudian pernah juga putus asa, patah semangat di dalam hubungan, di dalam hidup juga pernah. Ada beberapa yang mental illness ya. Terus karena orangnya keras sih, keras. Kemudian siapa lagi nih? Oke. Orangnya kalau kalau kena hati ya, tentang hati ya, itu mikirnya keras banget. Karena mungkin orangnya nggak terlalu terbuka ya. Orangnya beberapa saya lihat agak misterius. Agak misterius, kok serem ya. Orang ini sebenarnya suka ngobrol. Tapi kadang-kadang memang ter apa ya? Terbatasi oleh dirinya sendiri. Aku ngantuk. Jadi gitu teman-teman. Orang ini adalah orang yang sebenarnya pengen banyak teman, pengen ngobrol, tapi sulit. Karena apa? Mungkin kekakuan hatinya bisa. Kedua adalah orang yang memang minder bunda. Sebenarnya enggak minder. Ini adalah karakter dia. Karakternya malu-malu mungkin ya. Tapi bukan orang yang bodoh ya, bukan yang on, bukan. Tapi sudah mulai ada, entah kamu merasa, entah orangnya ada mungkin mulai chatting kamu, mulai mungkin mendekati kamu dengan walaupun tidak semata-mata ya, udah ada pergerakan. Itu orangnya ya. Udah ketarik energinya, energi kamu, energi dia, energi temanya hari ini ya. Sekarang kita lihat energi dia ke kamu. Mungkin ada niat tujuan dia yang kurang baik, atau ada perasaan dia, apakah dia senang atau enggak, apakah ada di balik itu ada modus-modus atau apa, kita lihat ya. Yang jelas kita lihat energi dia ke kamu secara keseluruhan. Semoga oleh semesta diberikan petunjuk yang baik-baik ya. Yuk kita lihat. Tentang apapun itu akan saya sampaikan kepada kalian. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Duh, tokekku bunyi. Tokek yang di atas rumahku bunyi. Kalau pas aku nggak baca tarot, kalau nggak bikin video ya, nggak pernah bunyi loh. Aneh. Yuk kita lihat energi dia ke kamu. Sampai sini adakah dari kalian yang belum follow? Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, bunyikan tanda notifikasinya ya. Energi dia ke kamu. Semesta mohon petunjuknya untuk energi dia ke kamu. Seven of Air. Wah. Seven of Air itu Seven of Sword ya. Jelas orang ini energinya ke kamu nggak bagus tuh. Makanya dari tadi kok serem. Saya bolak-balik bilang gitu ya. Kok serem ya orang ini ya. Ya baik sih, tapi kok serem ya. Wih, jangan-jangan kamu didekati oleh seseorang yang punya mental illness, itu serem itu. Saya paling takut. Coba saya lihat lagi. Weh, aneh nih. Nah, ini apa? Tuh. Kan? Energi dia ke kamu. Nine of Earth ya. Ini kesendirian sih. Ya aku kok merinding yo. Kalian merinding gak sih? Serem loh, kayak orang, aku takutnya psikopat gitu loh. Wih. Hati-hati yo, teman-teman. Loh. Ini kan tuh kungkungan. Ya hati-hati ya. Kalau kamu ada yang deketin, orangnya agak kamu secara intuisi kamu agak aneh-aneh, mending gak usah ya. Ada loh ini yang agak serem gitu loh, serem bener. Makanya aku kok merasa dari tadi ya, ini kok gini ya, kok serem ya gitu. Bener loh, serem ini. Jangan loh ya. The Chariot. Udah nggak dideketin lawan jenis, seakan-akan memuja kamu, mending nggak usah wes. Ini serem banget, kalau saya takut. Ini
The Chariot adalah energi apa ya? Kayak bergerak menuju kamu ya. Diam-diam juga bisa sendiri. Dia ini bukan orang yang terus mungkin sama teman-temannya, ayo dong sama itu dong, pacok-pacokin apa ya, dijodoh-jodohin. Enggak model gitu, enggak model gitu. Coba sih, tak lihat energi dia ke kamu. Ace of Air. Waduh, kalau kamu ketemu sama seseorang yang mungkin bisa hipnoterapi, yang gitu-gitu, wah tukang gendam ini bahaya ini. Seven of Fire, Seven of Air, 7 tongkat, 7 tongkat, 7 pedang. Ini 7 of 7. Udah teman-teman, intinya energi dia ke kamu gak bagus, menyeramkan menurut saya. Apakah memanfaatkan? Ada orang ini licik, diem ya. Ini justru lebih menyeramkan daripada bacaan-bacaan saya selama ini yang seseorang itu dolim gini-gini, bisa diatasi. Kalau ini serem, ngatasinnya apa ya? Aku cuma takut kalau kayak mohon maaf ya, kayak psikopat gitu-gitu itu kan apa ya, kan nggak normal. Mohon maaf ya, mohon maaf. Perlakuannya pastinya beda ya. Jadi kalau saran saya ya mending jauh-jauh sama orang yang kayak gini ya teman-teman ya. Kalau memang ada yang suka sama kamu, kamu harus benar-benar tahu ya. Orangnya jangan yang misterius-misterius, sudah mending gak usah ya walaupun kamu cinta. Aku tuh khawatir sama kalian kalau memang ada yang seperti itu. Karena saya lihat energinya ini agak serem ya. Benar-benar serem yang kayak film-film barat itu loh. Apa sih yang nggak jelas, ternyata orangnya emang beneran serem, padahal di depan baik, pendiam, mungkin lembut. Ojo wes, jangan ya, jangan. Saya nggak mau meneruskan. Tujuannya apa? Memanfaatkan. Ada sesuatu yang memang kalau kita baca seseorang yang nggak normal secara mental, mohon maaf ya, yang baca nanti bingung ya. Mending ini aja sudah cukup, beres sudah. Kita jadi tahu bahwa seseorang yang mendekati kamu, kalau memang dia itu menunjukkan gelagat-gelagat mendekati kamu, tapi orangnya misterius, nggak banyak ngomong, kamu membuat kamu bertini-tini ya, bertanda tanya sama dia, bertanya-tanya ya. Terus dia ada yang agak aneh, nggak terbuka, nggak banyak temannya, agak sering penyendiri. Aduh, wis mending nggak usah, wis itu ciri-cirinya ya. Jadi saya kira teman-teman, saya nggak usah nerusin bacaan saya. Yang penting saya memberikan saran. Kalau ada yang deketin nggak usah ya. Kalau yang modelnya seperti ini, oke. Saya cinta bunda, wes nanti kamu pikir lagi soal cinta. Keselamatan yang lebih dulu ya. Keselamatan jiwa kamu, mental kamu, fisik kamu. Kok bisa ya energi orang? Saya nggak nyangka sih, selama ini saya bacain tarot itu ya orang yang paling ya bajingan tengi ya, yang model-model begitu gitu ya. Bukan yang model yang kayak gini. Baru sekali ini selama saya mulai dari 2021 ya kalau nggak salah ya. Untuk YouTube ya. Mulai 2009 saya baca tarot, 2021 saya di YouTube ya. Baru sekarang saya menemukan energi yang serem gini. Kayak model-model psikopat ya. Hati-hati teman-teman ya, saya nggak usah ngelanjutin. Yang penting saya memberikan saran untuk kamu. Coba saya mau tanyakan semesta, saran untuk kamu apa? Ya, saran untuk kamu. Mungkin orang lama ada ya, dulunya memang baik, sekarang jadi aneh, mungkin ada trauma ya, bisa merubah seseorang. Maka dari itu hati-hati wes, gak cinta-cintaan gak apa-apa sudah, daripada gak selamat ya. Coba saya lihat dulu, coba saya lihat ya, satu aja. Oh boy, kok dua. Friendship, nurture the bond of friendship. Ya kalau temenan nggak apa-apa ya, tapi jangan dalam-dalam ya, bahaya. Don't make decision based on guilt on what you think you should do. Jangan bilang kamu mampu, jangan sok mampu ya. Terus kamu menerima dia gini-gini, bisa nanti saya atasi, nggak apa-apa sih. Tapi resikonya besar. Monggo silakan saya kembalikan kepada kamu semuanya. Coba saya lihat satu lagi loh. Oke.
Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Ya kembali ke kamu. Kalau kamu berani, kamu sanggup, monggo. Ya, kalau saya takut. Kalau saya takut dengan orang yang dengan energi yang seperti ini. Tapi kalau memang ini teman, jadi teman aja, tapi nggak usah deket-deket ya. Kenapa saya jadi bacaannya kayak gini ya? Nggak biasanya ya. Tidak biasanya ya, mungkin banyak bulan puasa ini banyak petunjuk semesta yang memang penting untuk kita ya. Ini bisa jadi kewaspadaan untuk kita, bisa untuk wacana untuk kita ambil saja sisi positifnya ya. Teman-teman, sekali lagi ini adalah pembacaan general untuk banyak orang, belum tentu untuk kamu. Jadi jangan terlalu sensitif, jangan terlalu diambil hati. Ambil saja bagian-bagian yang menurut kamu cocok saja, ambil ya. Yang gak cocok kalian abaikan. Ini hanyalah sekedar pembacaan secara umum ya. Jangan dijadikan acuan kalau kalian punya permasalahan dan kalian ingin menanyakan kepada kartu tarot ya. Untuk dibacakan kartu tarotnya silakan kalian pembacaan secara personal, pribadi, private ya, konsultasi pribadi dengan saya. Dengan ketemu saya langsung kalian bisa melihat kartunya dan kalian bisa menanyakan apapun tanpa dibatasi oleh pertanyaan. Berapa pertanyaan harganya, berapa satu pertanyaan, setengah pertanyaan, 1 kilo pertanyaan. Saya tidak membatasi seperti itu. Silakan kalian ketik daftar tarot dan kalian kirimkan ke WA admin saya. Nomornya ada di setiap deskripsi video YouTube ya, dimanapun tidak ada, dan kalian akan terhubung dengan Flori. Kalian silakan ketik daftar tarot dan kirimkan ke WA admin namanya Flori. Nanti akan dibalas oleh Flori ya, oleh Kak Flori. Balasan itu dibaca ya, dibaca semua yang dari Kak Flori ya, supaya kalian bisa ketemu saya untuk pembacaan tarot secara pribadi, nggak rame-rame campur-campur aduk seperti ini. Oke, semuanya berbayar. Saya hanya menyediakan durasi 15 menit dan durasi 30 menit. Kalian sesuaikan saja seberat apa permasalahan kamu dan sebanyak apa pertanyaan yang ingin kamu ajukan ya. Jam kerja kami jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Begitu pula responnya. Terus kalau saya sudah daftar, kapan jadwalnya? Yang ngatur Flori ya. Apakah saya bisa menentukan? Tidak bisa ya. Tetapi kalau sudah daftar, sudah ditentukan jadwal, kemudian tidak bisa, dikasih spelling waktu kok untuk bisa mengatur jadwal. Tapi ya daftar dulu ya. Jangan ngatur dulu, wong belum daftar kok ngatur-ngatur kan gitu. Logika saja ya. Jadi daftar dulu, kalau memang memenuhi syarat baru diberikan jadwal. Ya, syaratnya apa? Baca, makanya. Budayakan membaca supaya kalian tidak kedeluduk-deluduk ya. Ya, orang kalau nggak mau baca ya wajar lah kalau nggak tahu apa-apa ya. Jadi baca. Aturan ditulis, dibuat untuk dibaca ya, bukan untuk ditanyakan lagi tanpa membaca. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk kamu, untuk saya yang bacakan, sehingga menjadikan berkah ya. Berkah untuk saya yang bacakan, berkah juga untuk kamu yang nonton. Sekali lagi saya peringatkan, hati-hati kalau ada yang mendekati kamu, tapi kamu secara mungkin insting sudah nggak serk atau apa ya. Kalau kamu ingin menanyakan apakah orangnya baik-baik ya, sebaik apapun kalau memang nggak normal, mohon maaf ya, secara mental nggak normal, ada satu slack ya di mentalnya. Kalau menurut saya sih cari aman ya, itu aja sih. Tapi kalau kamu mau, monggo silakan aja. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video saya yang lainnya. Jangan lupa kalau kalian menemukan ini di TikTok, Facebook, juga di Instagram, itu berupa potongan. Kalian lihat yang lengkap di YouTube ya. Jangan lupa di follow ya. Bunyikan notifikasinya. Ramadan saya akan lebih sering live untuk di platform yang hitam. Oke, yuk bye-bye. Terima kasih.